Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini matematika belajar persamaan kuadrat, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Begitu ya. Jadi akar-akarnya kan. Kalau kemarin itu kita diketahui persamaan kuadratnya disuruh mencari akar-akar. Kalau sekarang dibalik, ketika diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya apa? Begitu ya. Oke, ini ada dua tipe nanti. Yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor. Kemarin kan sudah memfaktorkan ketika mencari akar-akar. Nah, sekarang kebalikannya. Perkalian faktor di sini, ini nanti biasanya yang diketahui. Nah, ini biasanya yang diketahui, nanti X dikurangi yang diketahui, dikali X dikurangi yang diketahui satunya, begitu. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 8 dan 3, begitu. Jadi, X1-nya itu negatif 8, ini rumusnya tetap negatif dikurangi ya. Nah, ini yang negatif 8, kemudian X2-nya itu 3. Boleh dibalik, boleh ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini kan rumusnya itu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Kita masukkan X1-nya. Oke, X1-nya kan tadi negatif 8 yang depan, kemudian X2-nya itu yang 3, begitu. Kita masukkan seperti ini, negatif ketemu negatif itu kan positif, begitu. Jadi X plus 8, X min 3, kita kalikan. X kali X berarti dia X kuadrat, kemudian X dikali negatif 3 berarti negatif 3x, kemudian 8 dikali x itu 8x, kemudian 8 dikali negatif 3 itu negatif 24. Kita jumlahkan yang sama saja, karena ini x kuadrat berarti ini kan nggak bisa dijumlahkan dengan x, jadi ini aja yang sama jenisnya, negatif 3x ditambah 8x, berarti dia positif 5x. Nah, ini kan nggak bisa ya, jadi persamaan kuadratnya x kuadrat plus 5x dikurangi 24 sama dengan 0, begitu. Ada cara lain dengan rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2, ini kan jumlah, ya kan? Ini per akar-akarnya dijumlah, karena x1 ditambah x2, terus kemudian ini x rumus ya, ditambah hasil kalinya x1 kali x2, begitu. Jadi rumusnya yang ini x kuadrat dikurangi jumlah, tetap dikurangi jumlah x ditambah hasil kalinya, begitu ya. Beda kalau ini tadi untuk yang faktor, kalau ini yang seperti ini, yang untuk jumlah dan hasil kali, begitu. Sama, contohnya sama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 8 dan 3. Oke, kita jumlah. Negatif 8 ditambah 3 itu kan negatif 5. Kemudian kalau dikali, negatif 8 dikali 3 itu kan negatif 24. Jadi kita masukkan ke rumus, kalau jumlahnya negatif 5, kemudian hasil kalinya negatif 24. Main-main jadinya kan plus. Jadi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Sama. Oke, sama. Lanjut. Sekarang menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar lainnya. Jadi sudah diketahui persamaan kuadrat lain dan akar-akarnya. Nah, nanti disuruh menyusun persamaan kuadrat baru jika, nah itu ada hubungannya sama persamaan kuadrat yang lama yang sudah diketahui. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini yang disebut persamaan kuadrat lama. Nah, nanti yang baru itu persamaan kuadratnya 5 lebihnya dari akar-akar ini, begitu. Jadi yang lama ini mempunyai akar-akar x1 dan x2, begitu ya. Oke, yang lama ini A-nya 1, A itu yang di depan x kuadrat itu 1, kemudian B, negatif 8 itu yang di depan x, koefisien x, itu B-nya negatif 8, kemudian yang nggak punya apa-apa itu namanya C. Oke, kalau berdasarkan rumus yang tadi sebelumnya, yang jumlah sama kali, menentukan persamaan kuadrat berdasarkan jumlah dan hasil kali tadi,
Nah, ini X1 ditambah X2 berarti jumlahnya nanti X1 ditambah X2 itu kan rumusnya kemarin min B per A. Nah, ini min 8 dari sini ya. A-nya X1 dikali X2 itu kan C per A. C-nya 2, A-nya 1. Berarti 2 per 1 itu 2. Oke, ini nanti dipakai untuk penyelesaian persamaan kuadrat barunya. Dengan keterangan akar-akar 5 lebihnya dari, berarti kan X1-nya itu lebih dari 5 berarti dijumlah. X2-nya juga iya, X2 plus 5 begitu. Oke, pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang ini. Dengan rumus yang X kuadrat dikurangi jumlah X ditambah kali, hasil kalinya sama dengan 0 begitu. Nah, ini yang baru ini dijumlah. X1 ditambah 5, nah ini X2 ditambah 5. Ini rumusnya karena X, kemudian hasil kalinya sekian ini juga dikalikan sekian ini. X1 plus 5 dikali X2 plus 5, begitu ya. Dijumlah, ini nggak bisa dijumlah, biarkan saja karena mereka beda. Berarti X1 ditambah X2, 5 ditambah 5 itu 10. Kemudian ini dikalikan, seperti yang di depan tadi, berarti X1 kali X2, X1, 5X1, kemudian 5X2, kemudian 5 kali 5, 25, begitu. Nah, ini seperti ini, masih belum saya kerjakan dulu, kemudian, nah ini kita mengerjakan yang ini. Ini dikeluarkan, berarti ini 5, berarti X1, ini kan begini, 5X1, 5X2, toh sama, begitu ya. Nah, X1 ditambah X2 tadi kan ketemunya 8, kemudian ini tetap, X1 dikali X2 ketemunya nanti 2 hasilnya, kemudian ini dari sini, kemudian ini X1 tambah X2 hasilnya 8, dari sini ditambah 25. Kita operasikan 8 ditambah 10, 18, ini min ya karena rumusnya min, kemudian 2 ditambah ini kalikan dulu, 40 kan, 40, 67 begitu. Jadi persamaan kuadrat yang baru itu hasilnya X kuadrat dikurangi 18, X ditambah 67 sama dengan 0. Begitu ya. Intinya kita pakai rumus yang ini. Contoh lainnya seperti ini. Sama, pada prinsipnya sama. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali. Oke, akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 8X plus 2 sama dengan 0. Oke, ini masih persamaan yang lama, diketahui sama seperti tadi ya. Persamaannya sama, persamaan lamanya sama. Kemudian tapi yang ditanyakan berarti itu 3 kali X1. Bukan dijumlah, tetapi dikali 3 kali X1 ditambah 3 kali X2 begitu. Rumusnya sama, ini nanti dijumlahkan. Dan ini nanti hasilnya dikali begitu. Ini dikeluarkan X1 ditambah X2 nanti ketemu 8 ini, kemudian ini dikali 3 kali 3. Kalau ini nggak begini ya, karena dia perkalian bisa langsung dikalikan. Beda kalau tadi kan ada operasi penjumlahannya baru dikali. Ini kali ini 9, kemudian ini kali ini nanti hasil 2. Begitu kan? Berarti X kuadrat dikurangi 24 ditambah 18. Begitu ya. Semoga paham, semoga bisa dimengerti, sehat selalu, tetap prokes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.